Halo Sobat UBSI, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat UBSI pernah kebayang nggak sih awal mula tercipta komputer gimana? Saat ini komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia, termasuk bidang pekerjaan loh. Mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertanahan, dan masih banyak lagi. Lalu gimana sih sejarah dan awal mulanya tercipta komputer? Biar nggak penasaran, yuk tonton sengkapnya di sini. Tahu nggak guys, kalau komputer itu pada saat awal dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh loh guys. Sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Ada loh mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analisis tersebut. Nah, pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanason membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff Berry Computer atau ABC, yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys. Tahu nggak Sobat UBSI, dalam perkembangannya komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC, menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, gede banget ya sob. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Dana yang diperlukan untuk perangkat ini mencapai 1 juta US dollar. Mahal banget ya guys. Penggunaan komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tahu nggak guys, kalau tujuan utamanya komputer ENIAC ini untuk membantu US Army loh, agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua dari tahun 1964 hingga 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibanding komputer generasi pertama. Nah, pada periode ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi guys, seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Contoh generasi komputer kedua yaitu IBM 7000, Atlas, dan Mark II. Nah, pada generasi kedua komputer ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS, digunakan sebagai komponen dasar komputer. Bukan lagi menggunakan transistor guys, namun transistor tetap digunakan dengan ukuran yang lebih kecil. Komputer inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat pesat guys. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan.
Nah, pada tahun 1985 perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta guys. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan, atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini guys, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia guys. Keren gak tuh? Wah, gak kebayang ya guys, secanggih apa komputer nanti di masa depan. Nah itu dia Sobat UBSI, evolusi komputer atau sejarah awal mulanya komputer yang kita gunakan sehari-hari. Selain untuk kerja atau sekolah online, kalian pakai komputer untuk apa nih?